Kita definisikan dulu tauhid rububiyah apa. Kalau ente lupa, aneh bantu nih. Setahu yang aneh paham dari orang-orang Wahabi, yang dimaksud tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segi penciptaannya, penciptaan alam semesta. Artinya yang menciptakan alam semesta dan mentadbirnya, ya, dan memilikinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Itu tauhid rububiyah. Diambil dari kata robun. Kata si pasir kepuh tadi, robun. Maka jadilah rububiyah dari kata robun gitu. Nah, kalau untuk uluhiyah diambil dari kata ilahun, yaitu mengesahkan penyembahan Allah atau penyembahan Tuhan hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Itu tauhid rububiyah. Mengambil dari kalimat ilahun jadi uluhiyah. Kalau yang rububiyah mengambil kalimat robun jadi rububiyah, yaitu Allah yang mentadbir dan mencipta dan memiliki alam semesta. Nah, sekarang Anda kasih tahu bahwa metode ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di antaranya, nih, kita lihat nih. Gedein Bang Jo. Ini kalau kita teliti, kita uji, ini akan bertentangan dengan ayat Al-Quran, metode-metode tritauhid. Contohnya, kalimat rububiyah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayat yang ke-21 Ani tunjukin nih. Tuh. Nih. Ya ayuhan nas. Tuh, ya ayuhan nas, ya. Ya ayuhan nas. Tuh. Ya, Anda deketin sekarang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, bukan ilahakum, rabbakum. Katanya kalau tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan penyembahan Tuhan hanya kepada Allah. Dengan kalimat apa? Ilahun, maka jadi uluhiyah. Loh, kok ini pakai robun? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini kan penyembahan, perintah penyembahan. Wahai seluruh manusia, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuh. Ini kenapa pakai robbakum? Berarti ini rububiyah dong. Katanya rububiyah hanya untuk penciptaan alam semesta dan mentadbirnya hanya untuk Allah. Dan memiliki alam semesta hanya untuk Allah, pakai kalimat robun. Maka jadi rububiyah, kata pasir kepuh. Lah ini kok ada robun dalam kalimat untuk menyembah? Artinya af'alul ibad. Perbuatan hamba dalam beribadah hanya mengesahkan kepada Allah, harusnya pakai ilahun atau uluhiyah. Kok pakai robun di sini? Rabbakum di sini nih. Tuh, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Dari sini metode rububiyah mereka dan uluhiyah mereka udah bertentangan dengan satu ayat ini. Ini baru kita uji tentang uluhiyah. Kenapa? Mereka bilang kalau uluhiyah harus pakai ilahun. Jadi harus pakai ilahun, maka jadilah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan dalam af'alul ibad, perbuatan hamba dalam menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu pakai ilahun, maka jadilah uluhiyah. Ini kenapa pakai robun? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Dari sini konsep uluhiyah udah bertentangan dengan ayat ini. Artinya di aswaja ilahun atau robbun atau yang kalian panggil dengan rububiyah dan uluhiyah itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, konsekuensinya kalau kita yakin bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan memilikinya serta mentadbirnya, kita juga menyembah Allah. Dalam hal itu rububiyah dan uluhiyah menjadi satu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau pakai robun maka jadi rububiyah. Kalau pakai ilahun maka jadi uluhiyah. Apa definisi uluhiyah? Uluhiyah kalau pakai ilahun jadi uluhiyah, afalul ibad, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kok perintahnya menyembah pakai robun, bukan pakai ilahun. Ini udah salah di sini konsepnya. Kalau udah salah dalam akidah, nggak ada toleransi, sesat ini udah namanya. Bahkan kalau dipisah-pisahkan, rububiyah dan uluhiyah dipisah-pisahkan. Terus bisa akhirnya mentauhidkan orang yang musyrikin Mekah dan mengkafirkan orang yang bertawasul. Ini kan tujuannya jadi ada udang di balik batu. Ada tujuan jelek dalam pembagian tauhid ini. Seperti itu. Apalagi pembagian tauhid ini selain ada tujuan jelek, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sahabat, dan para ulama salaf. Kata pasir kepuh. Dan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah dolalah. Apalagi yang ngebuat orang di zaman Khalaf, Ibn Taimiyah.
Ini udah bid'ah dolalah ini. Poin-poin rububiyah dan uluhiyahnya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dalam perkara akidah yang harus ada dalil sorehnya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak ada dalil sorehnya. Main bikin-bikin sendiri si Ibn Taimiyah. Ini pembagian tri tauhid tidak ada di zaman Nabi dan para salaf. Bid'ah dolalah. Dan materinya kalau kita uji bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Seperti itu. Jadi enak. Gimana rasanya menembakkan peluru? Mantap ya. Jelas, Ya. jelas. Jadi menembakkan peluru, memberondongkan peluru itu harusnya ada sasarannya. Jangan syukur memberondongkan peluru, tapi balik sendiri peluru itu mengenai diri kita. Seperti itulah Salafi Wahabi. Menuduh yang dari luar dari kalangannya itu alul bid'ah, alul apa aja. Wes tahlilan bid'ah, maulid bid'ah. Ini tauhid loh. Itu dibilang bid'ah marah ya? Loh, kok marah? Ini malah lebih dari bid'ah loh. Ya, Sebenarnya kalau dihitung. Mengimani satu tauhid saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, ini sudah cukup. Kok malah dibagi-bagi kemana-mana? Paham tidak, Mam? Paham. Nah iya, makanya jangan pernah menggaung-gaungkan bahwa segala sesuatu bid'ah itu adalah sesat itu neraka. Berani kamu bilang sama golongan-golongan kalian, hei kalian semua itu juga sesat. Berani. Jangan terus diam. Kalau memang di situ memang Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan membagi tauhid menjadi 3, bahkan turun ke sahabat, bahkan tentang ketauhidan. Enggak. Kan gitu, Mam. Makanya menggaungkan sesuatu ini harus dikoreksi dulu. Apakah saya juga termasuk orang pelaku itu apa enggak? Ataukah golongan saya yang menyebut Salafi Wahabi ini menggaungkan bahwa di luar dari Salafi Wahabi adalah sebuah golongan yang alul bid'ah atau enggak? Ternyata kita sendiri yang di dalamnya ini melakukan hal seperti itu. Bahkan ini tentang akidah. Dengan alasan bahwa itu di Al-Quran ada. Di Al-Quran pun sekelas Rasulullah tidak mengajarkan. Bahkan di situ tidak dijelaskan wahyu turun bahwa tauhid itu harus dibagi 3 melalui ini. Enggak ada. Dan saya berani ya menyatakan bahwa yang dilakukan mereka terutama dari golongan Salafi Wahabi ini adalah sebuah bentuk penyesatan dan kebohongan. Dan marah imam ya. Enggak. Imam kawan saya. Lanjut. Bagus. Kita berdiskusi bagus. Ini bukan diskusi, wong kamu nggak bawa data kok diskusi. Ente belajar di sini bukan diskusi soto ya Bang ente. Ayo, Mam. Apaan? Jadi gitu, Mam. Ya. Makanya aku paling tidak setuju kalau kamu typing sesat, bid'ah adalah sesat Iya, dan harusnya ini. antum itu kalau mau berdiskusi sadarin dulu ustadz-ustadznya aja kan yang dimarah Kok yang kamu nuturi bawahannya. saya? Harusnya itu kamu yang nuturi ustadz-ustadzmu. Apakah Kok sudah benar guru bahwa yang dituturi dilakukan gimana ustadz itu adalah anunya? bid'ah? Guru kok dituturi gimana itu konsepnya gitu loh. Gitu loh, Mam. Itu Loh, kan enggak apa-apa. Menegur guru itu enggak apa-apa. Kalau memang di situ gurumu ada kesalahan. Jangan jadi feodal, Mam. Enggak Kan apa-apa. kalau di Wahabi itu pakai metode ini, Ustadz. Kalau di Wahabi itu ada 2. Yang pertama, guru itu tidak pernah salah. Yang kedua, apabila guru salah, kembali pada pasal yang pertama. Jadi Berarti mereka itu ya. metodenya emak ini yang dipakai ini. Jadi gini, Mam ya, kita atur misalnya gini, Man.
Misalnya aneh bilang gini, setiap orang muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bertauhid. Jadi orang muslim ini bertauhid. Nah kan? Kan gitu nanti kesimpulannya. Jadi orang muslim ini bertauhid. Nah kemudian kita juga bikin itu pada orang-orang yang musyrik. Misalnya nih, orang kafir itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak bertauhid. Bisa dibilang orang kafir itu tidak bertauhid, Mam. Ya, betul. Nah, terus kenapa dibilang orang tauhid itu, orang-orang kafir itu bertauhid? Kan ini salah. Kalau Yang bilang kita- itu siapa gitu loh? Yang bilang orang kafir bertauhid itu siapa gitu? lah, Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau videonya Khalid Basalamah itu jelas. Beliau beriman. Tapi kalau di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab juga jelas, Mam. Beriman kepada siapa? Tuhan gitu. Kepada Allah. Bentar mam, Ani tampilin ceramahnya Khalid Basalamah. Nah, boleh Ustadz. Ustaz Darul Qimah gimana, udah nemu? Udah. Nah, gimana Ustaz Darul Qimah? Iya, jadi pembagian ini adalah taksim istilahi wa istiqra'i. Nah, istiqra itu gimana? Istiqra hiya Allah huwa asbur. Mana jadinya? Ini. Wait, min kalimah istaqra wa itlaqu indal usuliyin bi izai ma'nayain al-awwal tasaffuh umur juz'iyyah liyahkuma bihukmihi ala amrin yashmalu tilkal juz'iyyat. Hadha fi kitab maqasid syariah. Coba. Nah, terus pemahaman antum di situ. Berarti istiqra itu menuntut dalil istidlalil di atas kulli bil juz'i gitu kan? Iya. Nah, sekarang pada tauhid ini gimana ini? Mana juzuknya? Ini kan harus kita teliti dulu. Maksudnya ini istidlalil di atas sebagian, kemudian menghukumi di atas sekalian gitu. Berarti ada istidlalilnya. Berarti dia harus meneliti dulu. Walaupun kalau istiqra kan walaupun dia tidak meneliti sekalian, tidak meneliti semua. Iya. Muhammad, kalau kau tanya mereka orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Jelas ya. Beriman kepada Allah. Mereka tahu Ini mau ada dipotong, Allah. Makanya mau dipotong atau nggak dipotong ayat tetap yang saya sama. baca Dia mengakui bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab beriman kepada Allah. Itu perkataannya udah jelas. Mau dipotong ataupun kita mau dengar sampai habisnya ceramahnya begitu isinya tetap. Perkataannya udah sangat jelas. Jadi dipotong ataupun tidak dipotong nggak ngefek. Ini perkataannya udah jelas nih. Ini ulangin sekali lagi, dikit lagi. Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Ya, jelas ya. Beriman kepada Allah. Mereka tahu ada Allah. Makanya tadi ayat Ya, jelas Bib, jelas. bacakan Allah. Terus salahnya di mana, Bib? Salahnya, sebentar, salahnya. Ini Anda tunjukin salahnya, bentar ya. Wah, berarti tadi ente nggak nyimak, Mam, yang dibilangin Ustadz Kunanta tadi. Kan udah jelasin, Mam. Ini Mam, salahnya Mam. Bertentangan dengan ayat ini Mam. Masa Ustadz kalian nggak tahu? Nih, baca coba. Gak bisa baca, nah Bib. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus ada lagi. Nih Mam, di atasnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Turuni kepada siapa coba? Waktu qul ya ayyuhal kafirun turuni kepada siapa? Abu Jahal. Waktu mengajak Nabi Muhammad menyembah patung-patung berhala mereka setahun. Tahun depan giliran orang musyrikin Mekah menyembah Allah tahun depannya. Langsung turun ayat ini. Ini kepada Abu Jahal. Yang ini kepada Abu Lahab.
Jelas ya? Jelas Beb, jelas.